Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Sale episode 48 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 30 Maret 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Sale episode 48 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 47 sebelumnya, kita diperlihatkan pertandingan balap liar di kompetisi pemburu iblis antara Duan Yi melawan Yang Wenjiao, saat Duan Yi secara mengejutkan mengorbankan dirinya untuk kemenangan Yang Wenjiao. Yang mana setelah berakhirnya balapan edan itu, otomatis berakhir pula kompetisi pemburu iblis babak 8 besar saat pengawas pertandingan segera mengumumkan keempat pesaing yang masuk ke babak semifinal, yang diantaranya adalah Chai dan Hao Chen. Tetapi tanpa diduga tidak ada angin dan tidak ada hujan, Chai secara mengejutkan Suren dari babak semifinal ini, menyebabkan para pesaing spontan terkejut terheran-heran dengan menyangka Surennya Chai ini ditujukannya untuk memuluskan langkah Hao Chen masuk peringkat 3 besar dan memilihnya. Yang bahkan keputusan bulat Surennya Chai ini pun membuat Ying Sui Peng merasa tidak senang saat dia berjanji kuil asasinnya tidak akan melepaskan Hao Chen jika dirinya tidak menepati janjinya memilih anggota kuilnya itu. Akan tetapi Han Qian segera menenangkannya dengan merasa pemuda tampan ini kemungkinan besar akan memilih Chai. Surennya Chai ini juga menyebabkan Li Xin tampak merasa pesimis dengan janjinya bersama Hao Chen yang akan memilihnya menjadi rekan satu tim. Tetapi secara bersamaan, Muning dari kuil assassin juga memutuskan untuk Suren dari babak semifinal ini, yang hal ini menyebabkan babak final otomatis mempertemukan Hao Chen melawan Yang Wenjiao, yang hal ini lantas membuat Yang Wenjiao tampak tidak sabaran untuk baku hantam dengan Hao Chen. Tetapi berbeda dengan Hao Chen, ia terlihat tampak bingung atas semua hal ini. Ditambah lagi dengan informasi yang menyebutkan bahwa peringkat 3 besar hanya boleh memilih satu rekan tim, menyebabkan Hao Chen bertambah gundah gulana. Akan tetapi Yehua di sini tampak tidak bisa memberikan solusi kepada Hao Chen dengan merasa peraturan ya tetap peraturan harus dipatuhi. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen menemui Han Qian dengan mengajukan kepadanya satu permintaan terakhir. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen mengajukan satu permintaan terakhir, yaitu penambahan rekan tim pemburu iblis, keesokan harinya, hari dimana kompetisi babak final yang mempertemukan Hao Chen melawan Yang Wenjiao pun dimulai, dengan banyaknya penduduk serta para pesaing dari ke-6 kuil berbondong-bondong menyaksikan babak puncak yang sangat epik ini. Sehingga pada saat yang sama, setelah semua pesaing serta kedua finalis yaitu Hao Chen dan Yang Wenjiao menunggu di tengah arena penonton, Han Qian yang duduk di arena para pemimpin kuil pun pada akhirnya memulai kompetisi babak final ini. Yang hal ini lantas membuat pengawas pertandingan yang mendengarnya pun segera melintas dan berdiri ke tengah arena sebelum berteriak keras kepada Hao Chen dan Yang Wenjiao untuk bersiap bertarung. Saat Hao Chen dan Yang Wenjiao yang mendengar ini pun segera memasuki arena pertarungan sembari memberi penghormatan kepada pengawas pertandingan. Serta setelah melihat kedua finalis dari kuil kesatria itu memasuki arena dan masing-masing sudah siap memulai baku hantam, pengawas pertandingan pun tanpa basa-basi segera meneriakkan bahwa pertandingan telah dimulai, sebelum pada akhirnya ia bergegas mundur meninggalkan arena saat penghalang energi segera terbentuk mengitari arena pertarungan. Dan bersama dengan suara pengawas pertandingan yang meneriakkan bahwa pertandingan telah dimulai, energi spiritual segera meletus dari tubuh Hao Chen dan Yang Wenjiao yang saling berhadapan di arena saat sinar keemasan segera melonjak, dipenuhi dengan semangat perbaku hantaman yang meluap-luap. Dengan energi spiritual internal Hao Chen yang telah lama tertahan segera dibebaskan dari dalam tubuhnya, tampak jauh lebih terang daripada Yang Wenjiao.
Tetapi di sini Yang Wenjo tampaknya tidak mau kalah menghadapi tekanan besar yang dikeluarkan Hao Chen. Saat semangat juangnya kali ini tampak terus meningkat dengan tekanan energi spiritual yang terus dikeluarkan dari dalam tubuhnya, menyebabkan kedua mata mereka yang saling berhadapan segera memunculkan panas yang berapi-api. Serta pada saat ini, Hao Chen perlahan merentangkan kedua tangannya ke depan dengan pedang roh secara mengejutkan muncul di tangan kirinya, sementara di tangan kanannya juga memunculkan segumpal lingkaran cahaya biru. Saat seketika cahaya biru yang menyinari emas segera ditembakkannya ke arah Yang Wenjo, dengan juga diikuti serangan pedang rohnya yang secara bersamaan memunculkan sebuah bilah cahaya. Tetapi pada saat yang sama, ketika serangan Hao Chen mengenainya, Yang Wenjo segera mengeluarkan sepasang pedang emas yang sangat besar di tangannya, menyebabkannya segera menangkis serangan yang diluncurkan Hao Chen. Saat pada akhirnya, mereka berdua menyerang secara bersamaan satu sama lain, yang menyebabkan suara ledakan keras berulang kali segera terdengar dengan banyaknya energi spiritual badas yang muncul di arena. Sehingga pada saat ini, ketika kedua pemuda OP dari kuil kesatria ini tanpa ampun saling bentrok, mereka menyeberang tanpa merasakan sedikit pun rasa takut, sebelum masing-masing saling menembak kembali sambil berubah menjadi dua gumpalan cahaya keemasan. Akan tetapi setelah bentrokan ini, tingkat baku hantam pedang Hao Chen tampak sedikit lebih rendah dari Yang Wenjo. Saat hal ini lantas menyebabkannya dengan pasrah tiba-tiba terpental mundur beberapa meter dari arena pertarungan. Setelah bentrokan itu, yang menyebabkan Hao Chen terpental mundur, Yang Wenjo tiba-tiba spontan tercengang. Ini karena ia bisa melihat setelah bentrokan itu, sensasi aura gila tiba-tiba keluar dari tubuh Hao Chen, yang dari gelagatnya, ia sepertinya menunjukkan mode seriusnya dengan memunculkan kekuatan terbesar yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Serta pada saat yang sama, setelah menunjukkan mode seriusnya, mengandalkan keuntungan yang ia pegang dari serangan pertamanya ke arah Yang Wenjo sebelumnya, ia sekali lagi meluncurkan sebuah serangan brutal ke arah Yang Wenjo dengan segera memegang pedang roh tinggi berisi cahaya gila di atas kepalanya, sebelum pada akhirnya ia melesatkan serangannya itu ke arah Yang Wenjo, yang pada dasarnya melihat serangan Hao Chen yang akan melesat ke arahnya dalam sepersekian detik, Yang Wenjo merasa seolah-olah ajal muncul di depan matanya melihat serangan pedang roh brutal yang tampak fantastis dari Hao Chen, yang saat ini memunculkan songgok cahaya besar yang melesat ke arahnya dan menghalangi setiap jalur pelariannya, menyebabkannya merasa bingung dan tanpa sadar menahan napas. Akan tetapi Yang Wenjo segera membuang kebingungannya ini tanpa berani sedikit pun mengabaikan serangan Hao Chen, yang hal ini lantas membuatnya spontan mengambil tindakan dengan kedua pedang besarnya yang langsung mengambil sikap pertahanan ketika dimunculkan. Serta setelah pertahanan pedang dimunculkan Yang Wenjo, cahaya kemasan dari pedang roh Hao Chen segera naik ke udara, serta tanpa basa-basi melesat langsung ke arah pertahanan Yang Wenjo, menyebabkan pertahanan Yang Wenjo tampak seperti tameng yang terus menahan serbuan serangan pedang roh Hao Chen. Akan tetapi setelah cukup lama, serangan pedang roh Hao Chen terus menyerbu pertahanan Yang Wenjo. Pertahanan Yang Wenjo tampak seperti badak. Saat dalam durasi beberapa menit, serangan pedang roh Hao Chen perlahan melemah serta tampak tidak kuat, dengan secara mengejutkan meledak dan hancur berkeping-keping. Dan setelah melihat serangan pedang roh Hao Chen menghilang, Yang Wenjo spontan bereaksi dengan segera memunculkan serangan pedang naganya, yang hal ini lantas membuat teriakan naga yang badas segera bergema di seluruh arena, diikuti dengan sosok Yang Wenjo yang melayang tinggi di udara dengan efek pedang naganya sebelum membuat 12 pedang yang muncul di sekitarnya. Serta mengandalkan sifat pertahanan dan serangan dari pedang naganya, ia melesatkan 12 pedang itu ke arah Hao Chen. Sehingga pada saat yang sama, menghadapi serangan Yang Wenjo yang melonjak di udara, Hao Chen menopang dirinya dengan satu kaki sebelum melompat secara bersamaan. Saat dengan keberanian tingkat tinggi di dalam dirinya, ia secara mengejutkan mencoba melakukan bentrok dengan serangan pedang naga Yang Wenjo, diikuti dengan kemunculan Yang Wenjo di udara, yang hal ini pada akhirnya membuat kedua serangan pedang itu pun bertemu dan saling menghantam, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar segera terdengar di arena pertarungan maupun arena penonton. Sehingga pada saat yang sama, setelah bentrokan kedua pedang badas itu, dengan melepaskan segumpal lingkaran emas dan putih yang tampak badas di udara, Hao Chen pun spontan langsung meluncur jatuh ke tanah, diikuti dengan Yang Wenjo yang hanya menderita luka ringan. Akan tetapi bersamaan dengan jatuhnya ini, Yang Wenjo tampaknya tidak puas dengan serangannya terhadap Hao Chen. Saat dia segera mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang Hao Chen sekali lagi menggunakan gaya agresif, dengan segera melambaikan kedua pedangnya dan menggambar garis besar dengan pola fantastis. Saat cara mengejutkan pola-pola fantastis itu menyatu dan memunculkan sesosok binatang, yang ternyata sosok binatang itu adalah rekan binatang iblis Yang Wenjo, yaitu kuda unicorn cahaya bintang.
Lantas setelah kemunculan rekan binatang iblisnya, Yang Wenjo merasa dirinya saat ini berada di atas angin untuk menghabisi Hao Chen, menyebabkannya tanpa basa-basi segera melesatkan kekuatan dari pedangnya dan juga rekan binatang iblisnya ke arah Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, baru saja ia akan melesatkan kedua serangannya itu ke arah Hao Chen, kekuatan kekerasan tiba-tiba menariknya ke bawah, menyebabkan tubuhnya langsung terseret ke tanah. Serta secara bersamaan, Hao Chen yang sebelumnya baru saja jatuh ke tanah, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengambil napas, dengan langsung menembak seperti peluru dari tanah. Saat dengan ayunan kedua pedangnya, sembari memunculkan gerakan berputar, ia langsung menyerbu ke arah Yang Wenjao. Sehingga pada saat yang sama, melihat hal ini, Yang Wenjao bangkit kembali di udara dalam sepersekian detik. Akan tetapi Hao Chen yang mengetahui bahwa pemuda berambut pirang itu merencanakan sesuatu, ia langsung membiarkan kompor spiritualnya meledak dalam sekejap. Saat dengan diselimuti cahaya putih, ia dengan paksa menarik tubuh Yang Wenjao sambil menembak ke atas. Dan ketika merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar dari Hao Chen, keseimbangan tubuh Yang Wenjao tampak pontang-panting. Dengan segera melihat Hao Chen menggunakan teknik putarannya memancarkan cincin emas di sekitarnya. Akan tetapi di saat krisis ini, Yang Wenjao segera menjadi fokus saat 12 tetesan cahaya biru yang sangat kecil keluar dari dadanya, kemudian meluap darinya dan berubah menjadi bola cahaya yang bertujuan langsung membombardir Hao Chen. Tetapi di sini Hao Chen tampaknya tidak sedikit pun merasa takut dengan serangan bola cahaya dari Yang Wenjao, dengan malah memilih bertubrukan bersama dengan kedua pedang rohnya ke arah serangan Yang Wenjao. Yang hal ini pun pada akhirnya membuat ledakan yang keras segera muncul di langit tampak seperti kembang api. Sampai-sampai hal ini juga mengejutkan para pesaing serta para penonton yang menyaksikan kejadian ini. Dan pada saat yang sama, pasca tubrukan kedua pemuda itu di arena, mereka juga secara mengejutkan dapat melihat kondisi Hao Chen serta Yang Wenjao yang saat ini sama-sama menderita luka berat. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 48 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.